Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Eka Kurniawati, calon guru penggerak Kabupaten Tojo Una-Una yang berasal dari SMA Negeri 1 Ampana Kota. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan tema implementasi pembelajaran diferensiasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar, minat maupun profil belajar murid. Latar belakang. Keberagaman dari setiap murid hendaklah selalu diperhatikan, karena setiap murid berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda. Kemampuan yang dimiliki setiap murid pun berbeda. Olehnya sebagai pendidik, kita tidak boleh beranggapan bahwa setiap murid memiliki kemampuan, bakat, dan potensi yang sama. Setiap murid memiliki kemampuan sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, sehingga guru perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Tujuan aksi nyata yang dilakukan yaitu murid dapat memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Menumbuhkan minat belajar murid karena materi pembelajaran yang disajikan dengan berbagai bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Tolak ukur kegiatan yaitu murid mampu memahami materi yang disajikan guru dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi. Murid mampu menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan belajar murid. Serta guru memperoleh hasil pemetaan kebutuhan belajar murid untuk evaluasi pembelajaran selanjutnya. Eliminasi kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan asesmen diagnosis kepada murid, membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan sintak pembelajaran dengan memuat strategi diferensiasi, mempersiapkan bahan ajar, LKPD, dan sajian materi berdasarkan kebutuhan belajar dan profil belajar murid, melakukan kegiatan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas, melakukan refleksi dari aksi nyata yang telah dilakukan, dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Sebagai persiapan aksi nyata yang dilakukan, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta siswa mengisi kuesioner pemetaan gaya belajar, kemudian menganalisis hasil kuesioner untuk mengetahui gaya belajar murid. Berdiskusi dengan guru di kelas sebelumnya untuk mengetahui tingkat pemahaman murid, menganalisis lapor murid untuk mengetahui tingkat pemahaman murid pada pelajaran matematika, membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi. Selain itu, saya membuat sajian materi pembelajaran, membuat video pembelajaran untuk memenuhi gaya belajar auditori murid, membuat materi pembelajaran untuk memenuhi gaya belajar visual murid, membuat LKPD untuk aktivitas kelompok, membagikan materi dan video pembelajaran di grup WA kelas untuk dapat diakses murid, dan membuat kelompok dengan beragam kemampuan dan gaya belajar murid. Penerapan aksi nyata. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi. Diharapkan murid terlibat aktif, kerjasama, dan toleran dalam memahami materi, menyelesaikan materi yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan pembukaan dengan salam, menanyakan kabar, serta mengecek kehadiran murid. Membimbing murid untuk berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran manfaat dari materi yang akan dipelajari, memberikan persepsi untuk mengetahui tingkat pemahaman murid pada materi pertidaksamaan linear 2 variabel. Pada kegiatan inti, saya meminta murid untuk mengamati gambar permasalahan program linear, memfasilitasi murid membangun pemahaman dengan mengajukan pertanyaan yang membangun, mengorganisasi murid dalam kelompok belajar dengan keberagaman tingkat pemahaman dan gaya belajar murid, membagikan LKPD, dan menjelaskan langkah pengerjaannya. Guru mengakses
Murid mengakses sumber belajar sesuai dengan gaya belajar dan kenyamanannya. Guru mengamati proses kerja murid untuk mengetahui atau memberikan penilaian sikap terhadap keaktifan murid. Memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan jika terdapat kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Murid memodifikasi hasil pekerjaannya sesuai dengan selera dan kenyamanannya. Guru meminta murid mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya, guru mengumpulkan hasil kerja kelompok untuk dijadikan penilaian pengetahuan. Melalui tanya jawab, guru membimbing murid membuat kesimpulan materi. Kemudian, guru memberikan tugas tes individu untuk mengetahui pemahaman murid. Pada kegiatan penutup, guru memberikan tugas proyek untuk penilaian keterampilan. Kemudian, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam serta memotivasi murid untuk terus belajar di rumah. Hasil aksi nyata yang dilakukan yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Murid akan memperoleh pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Adapun tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, guru perlu terus berinovasi mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan membentuk learning community. Demikianlah sajian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.